Yogyakarta, kota pelajar, kota budaya, kota dengan berbagai keragaman dan keindahan. Di selatan Yogyakarta, terdapat sebuah wilayah yang nyaman dan tentram. Sorosutan namanya. Sorosutan memiliki segudang potensi. Dengan luas 1,68 km persegi, wilayah Sorosutan menampung lebih dari 15.800 jiwa yang tersebar di 2 kampung, 18 RW, dan 70 RT. Jarak Sorosutan dengan pusat pemerintahan kota Yogyakarta adalah sejauh 2 km. Di tempat inilah kami melayani masyarakat Sorosutan. Di masa pandemi, administrasi kami telah melaksanakan pelayanan dengan protokol kesehatan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Salah satu pelayanan yang kami berikan adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Layanan atau SIM Layanan. Meskipun dengan berbagai keterbatasan, kami berkomitmen tetap bisa melayani masyarakat, melakukan kegiatan pemerintahan, dan koordinasi seoptimal mungkin. Kami bangga, Kelurahan Sorosutan menjadi pionir kelurahan di Yogyakarta yang berhasil mengadakan vaksinasi mandiri guna mendukung terciptanya herd immunity. Sebelumnya, jumlah orang tervaksin di Kelurahan Sorosutan berada di bawah 40%. Dengan adanya berbagai program vaksinasi, kami bersyukur karena jumlah orang tervaksin menjadi di atas 80%. Selama pandemi COVID-19, tepatnya pertengahan tahun 2021, kasus kematian di Yogyakarta meningkat, termasuk di wilayah Sorosutan. Angka kematian yang tinggi inilah yang menyebabkan pemakaman tertunda di berbagai lokasi. Maka, kami berinisiatif membentuk tim relawan yang berfokus pada pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19. Tim ini kami namai Jupiter, Junjung, Pikul, Anter. Lebih dari 30 jenazah sudah kami bantu makamkan sejak Jupiter dibentuk. Sampah adalah permasalahan di setiap sudut wilayah di Yogyakarta, termasuk di wilayah Sorosutan. Masalah sampah harus mendapatkan solusi sesegera mungkin. Salah satu inovasi unggulan Kelurahan Sorosutan dalam penanganan menumpuknya sampah adalah dengan sumur pemrosesan sampah organik Sorosutan atau Espresso. Saat ini, kami sedang melakukan pilot project pengujian Espresso di 3 RW. Selain Espresso, penanganan sampah di Sorosutan juga melibatkan masyarakat dengan membentuk bank sampah. Ada 19 bank sampah di 18 RW yang menampung dan mengelola sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi. Mirip seperti proses dalam perbankan, alur bank sampah adalah masyarakat sebagai nasabah menabung sampah anorganik. Di bank sampah, masyarakat akan diterima oleh petugas pendaftaran. Kemudian sampah milik mereka akan ditimbang dan selanjutnya dicatat oleh teller bank sampah di buku rekening nasabah. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan keberadaan bank sampah ini. Sebab dengan adanya bank sampah, selain masyarakat terdorong untuk mengumpulkan sampah, mereka juga mendapatkan keuntungan. Hingga kini, 1.177 orang nasabah tercatat di bank sampah kami dengan omset lebih dari 21 juta rupiah pada tahun 2020. Tahun lalu, omset kami meningkat menjadi lebih dari 24 juta rupiah. Pada tahun ini, kami optimistis angka kenaikan omset bank sampah kami bisa mencapai 30 juta rupiah hingga akhir tahun. Kami yakin sebab nasabah kami bukan hanya dari masyarakat sekitar, namun juga perusahaan di sekitar wilayah Sorosutan. Sebagian besar sampah-sampah ini akan dibeli oleh para pengepul.
sementara sebagian kecil dibentuk ulang menjadi berbagai barang yang memiliki nilai jual. Selain bank sampah, ke depan kami bermimpi mewujudkan sebuah wilayah yang mendukung penyelesaian sampah di Kelurahan Sorosutan. Disinilah rencana itu akan kami wujudkan. Mimpi ini kami namai Texas, Taman Edukasi Sampah Sorosutan. Di taman ini, nantinya kami akan memberikan pelajaran kepada masyarakat sejak usia dini tentang pengelolaan sampah, mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman huni, sehingga mampu mewujudkan masyarakat Sorosutan yang sehat. Untuk memberikan fasilitas kepada usaha mikro kecil menengah di Kelurahan Sorosutan berbasis kuliner, kami mendirikan Warung Forum Komunikasi UMKM yang kami beri nama Geliat Pertiwi Sorosutan. Warung Forkom menjadi jaring pengaman ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat Sorosutan adalah masyarakat mandiri. Masih dari bidang kuliner, pemberdayaan ekonomi juga dilakukan oleh Masjid Sultonain, salah satu masjid tertua di Yogyakarta, dengan mendirikan Pasar Sultan di Kompleks Masjid Sultonain. Selain kuliner, berbagai sentra UMKM berada di wilayah kami yang menyerap tenaga kerja, yakni warga sekitar. Kerajinan tote bag ini misalnya. Juga puluhan kerajinan aluminium dari skala kecil, menengah, dan besar yang turun-temurun telah memberikan peluang kerja bagi ratusan warga sekitar. Hasil dari industri aluminium ini telah dikirimkan ke berbagai kota di Indonesia. Bisa jadi, barang-barang yang ada di dapur Anda saat ini adalah hasil produksi warga Sorosutan. Sebagai wujud melestarikan budaya Jawa, salah satu kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah membentuk rintisan kelurahan budaya. Kami pun ikut serta menyukseskan program ini dengan berpartisipasi dalam parade ketoprak. Pohon memiliki fungsi yang penting bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Salah satu fungsi pohon adalah menghasilkan oksigen. Kami yakin semakin banyak pohon yang ditanam dan tumbuh di wilayah Sorosutan akan membantu memproduksi udara bersih di Yogyakarta. Karena itulah, program kami selanjutnya adalah Suparjo, Sorosutan, Paru-Paru Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro mengapresiasi atas inisiatif pembentukan TKC Jupiter dan pelaksanaan Sorosutan Wani Vaksin yang telah melakukan vaksinasi kepada 2.000 warga dalam masa pandemi ini. Bangkit bersama untuk Sorosutan, Yogyakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta yang makin sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kasih kendor. Untuk mencapai 1000 langkah, tentu diawali dengan 1 langkah. Mewujudkan Sorosutan yang bersih, sehat, bahagia, dan sejahtera tentu membutuhkan nafas panjang dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Ayo, bersama kita wujudkan Sorosutan.